Tim Ibtu Rudiana dapat CCTV kasus Vina. Kubu Pegikuliti borok polisi saat penyelidikan. Terungkap, tim bentukan Ibtu Rudiana mendapatkan CCTV kasus Vina Cirebon. Hal itu diungkapkan pengacara Pegi Setiawan, Tony RM yang memperlihatkan putusan pengadilan kepada Uya Kuya. Tak hanya itu, Tony RM juga mengungkapkan misteri 6 jam Hadi Saputra Ces setelah dicinduk pihak kepolisian. Awalnya, Tony RM meminta pihak kepolisian membuka CCTV di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan kekasihnya Rizky alias Eki di Flyover Talun, Cirebon pada 26 Agustus 2016. Ia lalu mengutip putusan pengadilan di mana terdapat saksi dari kepolisian bernama Gugun Gumilar bin Warba. Gugun Gumilar dalam kesaksian bersama-sama dengan Pak Rudiana membentuk tim mengamankan 8 pelaku berdasarkan kesaksian AEP di depan SMPN 11 Jalan Perjuangan, kata Tony RM dikutip dari YouTube Uya Kuya TV, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Menurut Tony, terdapat kesaksian penting yang diungkapkan Gugun Gumilar, di mana saksi telah mengecek CCTV yang terdapat di lokasi kejadian. Namun belum dibuka. Handphone dan CCTV belum dibuka ada apa? Tanya Tony. Ia pun mengkhawatirkan sikap Ibtu Rudiana yang telah mengamankan 8 pelaku, di mana terdapat jarak waktu saat mengamankan para pelaku. Tony menjabarkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat menghubungi saksi AEP. AEP, kata Tony, mengatakan terdapat orang yang suka menongkrong di depan SMPN 11. Kemudian, Ibtu Rudiana memberikan nomor ponselnya kepada AEP. Kalau ada yang nongkrong hubungi, katanya. Lalu AEP, lanjut Tony, pada pukul 12 waktu Indonesia Barat menghubungi Ibtu Rudiana bahwa ada sekelompok orang yang sedang nongkrong. Kemudian datang diamankan jam 12 waktu Indonesia Barat. Dari BAP Pak Rudiana yang saya miliki jam 18.30 waktu Indonesia Barat lapor Reskrim, tanggal 31 Agustus 2016, kata Tony. Ada waktu antara jam 12 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ada 61/2 jam. Pada saat laporan jam 18.30 nama-nama sudah muncul 11 orang plus yang kabur, kata Tony. Saya berpikir bisa jadi waktu 6,5 jam digunakan menginterogasi 8 orang itu sehingga muncul nama itu, lanjut Tony. Tony pun teringat adanya foto dugaan penganiayaan para terpidana kasus Vina Cirebon yang muncul kala itu. Bisa jadi juga kan, kita tidak menuduh tapi pendapat saya analisa saya masuk akal juga kenapa muncul 11 pelaku pada saat Pak Rudi bikin laporan dan di BAP sebagai orang pertama kali dimintai keterangan selaku bapak korban itu sudah muncul, jelasnya. Menurut Tony hal tersebut ada kaitan dengan barang bukti ponsel dan CCTV yang belum dibuka penyidik. Ia menduga polisi sudah menangkap 8 orang dan menahannya. Kemudian CCTV setelah dibuka ternyata beda bukan ini pelakunya, sehingga tidak dilampirkan dalam berkas perkara, duga Tony. Padahal ini penting, ini, CCTV, di lokasi kejadian, kalau kemudian ada pertanyaan dari penyidik belum tentu juga makanya biar percaya dibuka, kata Tony. Menemukan CCTV, bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Fakta baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu terungkap. Kepolisian ternyata menemukan rekaman CCTV di lokasi pembunuhan namun belum pernah dibuka. Informasi ini disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM pada Sabtu 29 Juni 2024 malam. Ia menyoroti kesaksian 2 anggota polisi, Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar dalam persidangan. Dalam kesaksian Dodi, ia bersama rekan-rekannya Ibtu Rudiana, ayah Eki, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Saprudi melakukan penyelidikan di sekitar tempat kejadian perkara. Penyelidikan dilakukan setelah mendapatkan informasi tentang pengeroyokan di depan SMPN 11 Cirebon. Setelah itu 8 terpidana ditangkap dan diamankan bersama rekan-rekannya. Sesuai mengamankan para terpidana, kepolisian baru menemukan CCTV. Dodi menyatakan meskipun mereka sudah mengecek CCTV yang berada di lokasi kejadian, rekaman tersebut belum pernah dibuka. Hal serupa juga diungkapkan oleh Gugun dalam catatan putusan pengadilan. Menurut Tony, fakta ini menunjukkan bahwa CCTV yang seharusnya menjadi bukti kuat justru tidak digunakan dalam proses penyelidikan awal.
Ia khawatir pelaku sebenarnya bukan 8 orang yang ditangkap saat ini. Ia lantas menantang Aibtu Rudiana membuka CCTV untuk membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Kemudian diamankanlah 8 orang. Ya. Nah, setelah diamankan kemudian, jadi diamankan dulu nih ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya. Jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Safrudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian, namun belum dibuka. Nah, itu saksi dari keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut. Dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, jadi di dalam putusan atas nama 8 terpidana ini, ya, sekarang udah menjadi terpidana. Nah, ini ada kesaksian dari anggota polisi, ya. Kesaksian dari anggota polisi, ya. Ini anggota polisi ini namanya pertama adalah Dodi Purwanto, ya. Nah, Dodi Irwanto, sorry, ya. Nah, Dodi Irwanto ini, ya, di sini menjelaskan bahwa, ya, saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Safrudi melakukan penyelidikan di sekitar TKP. Dan 2 hari kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa korban meninggal dunia akibat pengeroyokan. Yang awalnya ada pengeroyokan di depan SLTPN 11 Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Nah, kemudian di sini saksi juga, ya, menemui saudara Aep, ya. Nah, sama Rudiana juga ikut. Nah, kemudian diamankanlah 8 orang, ya. Nah, setelah diamankan kemudian, jadi diamankan dulu nih, ya. Nah, jadi kemudian saksi bersama-sama dengan rekan yaitu Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, ya. Jadi Dodi Irwanto, Aibtu Rudiana, Bribka Gugun, dan Brigadir Andi Safrudin melakukan pengamanan terhadap 8 orang yang diduga telah melakukan pengeroyokan hingga meninggal dunia, yaitu saudara Eko, ya, terdakwa Sudirman, ya, kemudian Supriyanto, Hadi, Jaya, Eka Sandi, ya, Eka Sandi, kemudian di sini. Nah, kemudian setelah mengamankan, keterangan yang keduanya ini yang penting. Baru menemukan CCTV bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Nah, itu saksi dari keterangan saksi dari Dodi Irwanto. Kemudian ada satu lagi yang mengecek CCTV, ya, yaitu saksi 4 Gugun Gumilar bin Warba. Sama, ya, ia ikut. Dan di sini sama bahwa saksi sudah mengecek CCTV yang ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Karena baik Dodi Irwanto maupun Gugun Gumilar, ya, ini menjelaskan bahwa saksi bersama-sama dengan Aibtu Rudiana, kan itu tadi, ya. Kemudian siapa lagi? Aibtu Rudiana, ya. Kemudian Gugun Gumilar, ya. Nah, berarti pada saat mengecek CCTV di lokasi kejadian, berarti Dodi Irwanto, Gugun Gumilar, dan Aibtu Rudiana. Hanya saja keterangannya dalam putusan pengadilan ini, ya, itu belum dibuka. Jadi kami melihat, kami berpendapat, ya, menilai bahwa CCTV itu sebenarnya ada. Namun, ya, itu didapat setelah 8 orang itu diamankan. Berdasarkan keterangan para terpidana itu kan pada dianiaya tuh, ya, mereka pengakuannya kan dianiaya. Jadi hemat kami begini,
Bisa saja sudah terlanjur dianiaya, sudah terlanjur disiksa, ya, kemudian dia sudah tidak berdaya, lalu CCTV ditemukan belakangan. Setelah dilihat CCTV-nya, bisa saja ternyata ya bukan pelakunya, bukan yang ditangkap itu, bisa saja. Nah, kalau Pak Rudiana mau membantah, buka CCTV-nya. Kalau mau membantah, kan itu. Ini kan pendapat kami. Kenapa kami berpendapat seperti itu? Karena dari dua kesaksian, ya, Pak Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, di sini CCTV belum dibuka. Kenapa belum dibuka? Ini untuk menghukum orang loh, seumur hidup. Masa nggak dibuka? Jadi akhirnya kami bisa berpendapat bahwa bisa saja ternyata setelah dibuka isinya itu pelakunya itu lain, ya, bukan yang sudah diamankan 8 orang itu.